Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits man shoma au man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang terbaik, yaitu nikmat iman dan Islam. Ada juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu berkumpul, berjalan menuju masjid ini dalam rangka bersama-sama menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadisnya. Man shoma, siapa yang berpuasa, ataupun man qoma, siapa yang mendirikan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya. Tanpa nikmat-nikmat tersebut tentu kita tidak akan sempurna untuk melaksanakan semua perintah-perintah tersebut. Maka dari itu kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang masih diberikan nikmat dan mampu untuk mendirikan dan melaksanakan puasa ini. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ini. Bagaimana Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bulan Ramadan ini. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan beliau sampai mengencangkan ikat pinggangnya supaya bisa benar-benar maksimalkan Ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ada perbedaan atau perubahan di antara bulan-bulan yang lalu dengan bulan Ramadan ini? Bagaimana sholat kita? Sudahkah lebih baik atau lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya? Tilawah kita sudahkah lebih banyak, targetnya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya? Hafalan kita sudahkah lebih banyak di bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan sebelumnya? Tentu jika kita menteladani Rasulullah SAW, kita juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menggapai keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Pahala-pahala dilipat gandakan, ya, ibadah-ibadah yang pahalanya biasanya telah disebutkan akan dilipat gandakan lagi. Ya, kita sebagai Muslim tentunya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Baik jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, yang ini merupakan bagian dari fikih dalam berpuasa. Mungkin di antara kita ada yang sudah paham, tapi mungkin juga di antara kita ada yang belum paham tentang materi ini. Makanya pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, jangan sampai kita berpuasa tanpa mengetahui hal-hal ini, ya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, oh ternyata puasa kita yang kemarin sudah kita lalui batal, karena kita tidak mengetahui poin-poin yang membatalkan puasa. Ya, kurang lebihnya ada 8-9 poin yang kali ini Ustaz akan sampaikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu muntah dengan sengaja. Gimana Ustaz muntah dengan sengaja itu? Ya, bisa dicontohkan seperti ini. Dengan sengaja kita memasukkan sesuatu ke rongga tenggorokan kita atau mulut kita yang dengan hal tersebut memicu kita untuk muntah. Misal, kita masukkan jari kita. Ada yang pernah nyoba? Ya, jarinya dimasukkan ke dalam kerongkongan dengan sengaja, itu pasti biasanya akan otomatis langsung muntah.
Ya. Hal-hal tersebut apabila kita lakukan ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Ya. Yang kedua, ini bagi perempuan, yaitu haid dan ataupun nifas. Ya. Yang perempuan lebih paham, ya, kapan mereka kedatangan tamu ini, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ataupun ketika dalam keadaan berpuasa, misal berpuasa hari ini, tiba-tiba di setengah hari mendapati tamu, maka puasanya dibatalkan dan harus qadha. Ya. Yang ketiga yaitu berjima bagi suami istri ataupun berzina bagi yang bukan mahramnya, bagi yang bukan suami istri. Ya. Dalam riwayat disampaikan, ya, ketika orang melaksanakan puasa kemudian berjima dengan sengaja, ya, maka puasanya pada saat itu batal dan kafaratnya apa? Harus berpuasa selama 60 hari secara berturut-turut. Ya, berjima dengan sengaja meskipun suami istri, yang seharusnya hukumnya halal ketika di bulan puasa dilaksanakan, maka akan batal puasanya dan harus membayar kafarat puasa selama 30 hari secara berturut-turut, dan itu tidak boleh putus. Misal baru dapat 1 minggu, besoknya nggak puasa, maka harus diulang dari awal lagi, pokoknya sampai 60 hari secara berturut-turut. Itu kafarat ketika suami istri ataupun yang berzina ketika dalam keadaan berpuasa Ramadan. Yang kelima, yang keempat yaitu gila. Ya. Ketika sedang berpuasa, qadarullah di tengah puasanya mengalami gangguan kejiwaan. Ya. Karena dalam orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu sebenarnya memang tidak dibebankan syariat. Ya, tidak dibebankan untuk berpuasa. Misal kita dalam keadaan sehat, tiba-tiba kejiwaan kita terganggu ketika di tengah-tengah puasa kita, maka puasa kita itu akan batal. Yang kelima yaitu murtad saat berpuasa. Tahu murtad, anak-anak? Keluar dari agama Islam, itu langsung otomatis, ya. Tiba-tiba kita murtad sedang berpuasa, tiba-tiba murtad pindah agama, keluar dari agama Islam. Ataupun, ya, mungkin sudah disampaikan di pelajaran akidah, ya, ada poin-poin yang tanpa kita sengaja, tanpa kita ketahui, kita bisa keluar dari agama, kita bisa murtad dari agama kita, ya. Kemudian yang ke-6 yaitu keluarnya air mani. Keluarnya air mani ini apa? Ada 2 yang disampaikan dalam referensi yang Ustaz baca, ya. Yang pertama bagi suami istri yang bercumbu, ya, ini bagi suami istri yang bercumbu sampai mengeluarkan air mani dan itu akan membatalkan puasa. Atau bagi seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan aktivitas mengeluarkan spermanya secara sengaja, ya, ini akan membatalkan puasanya. Ya, Ustadz agak sedikit vulgar, ya, karena memang ini kajiannya fikih. Jadi biar kita tahu, biar paham, ya, ternyata poin-poin ini bisa membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita nggak tahu, ya, kita terabas aja semuanya. Kan nggak makan dan minum, berarti nggak batal. Ternyata ada poin-poin lain yang bisa membatalkan puasa kita.